Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan saya mengenai pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama. Adapun pengertian Orde Lama adalah sebuah sebutan yang ditunjukkan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno memerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1945 sampai 1968. Sedangkan Orde Baru adalah periode setelah berlangsungnya Orde Lama. Orde Baru di Indonesia adalah sebutan untuk mewakili sistem di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia dimulai sejak runtuhnya Orde Lama pada tahun 1968 sampai dengan dimulainya Orde Reformasi pada tahun 1998. Adapun sejarah Orde Lama yaitu sistem pemerintahan demokrasi liberal. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Tidak membuat Belanda menyerah untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Terdapat banyak agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda sejak tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada tahun 1949, akhirnya Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa demokrasi liberal ini, partai-partai seperti PNI, PKI, Masyumi memiliki partisipasi yang sangat besar di dalam pemerintahan. Mereka mendapatkan kursi-kursi di dalam parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perwakilan rakyat Indonesia atas dasar amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Maka ditentukanlah kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Jika tidak, mendata yang telah diberikan harus dikembalikan lagi kepada presiden. Setelah itu, dibentuk kembali kabinet baru untuk menggantikan kabinet selanjutnya agar dapat menjalankan roda pemerintahan. Kabinet-kabinet yang berkuasa sejak dimulainya penerapan sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Oleh karena itu, satu hal yang menjadi ciri dasar pada sistem pemerintahan ini adalah kabinet yang sering berubah-ubah. Pengertian dan sejarah Orde Lama di Indonesia. Dalam menjalankan kebijakannya, kabinet-kabinet yang terbentuk banyak mengalami hambatan, terutama dalam mengalami hambatan parlemen itu sendiri. Bentuk negara yang belum sempurna, adanya beberapa daerah yang masih di bawah kekuasaan Belanda, dan adanya perbedaan kepentingan politik antar anggota parlemen membuat kabinet yang ada susah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan. 2. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berbagai kekacauan yang terjadi saat diterapkannya demokrasi liberal
berbangsa dan bernegara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara konsekuensi dan murni. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar adalah akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 Gestop atau G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara, pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengandalian bagi tokoh-tokoh PKI melalui bantuan Angkatan 66. Masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu menuntut pemerintahan untuk membubarkan PKI beserta organisme-organisme pendukungnya seperti Gerwani, Lekrah, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya. Menuntut pemerintahan untuk melakukan pembersihan kabinet Dwi Komando Rakyat dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1, Dr. Andes Swebandrio, menuntut pemerintahan untuk menurunkan harga bahan produk dan perbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an. Baiklah, itu saja penjelasan saya terhadap Orde Lama dan Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan reformasi. Adapun pendapat saya mengenai Orde Lama dan Orde Baru adalah